Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. With the grace of Allah and His blessings, we can continue our lesson today. And today's lesson is about explanation text. We will learn about definition, purposes, generic structures, and language features, as well as there will be an example of explanation text. So let's start our lesson today. So the first thing that will be learned is about definition and purposes. The definition of explanation text is a text that is written to explain how or why something in the world happens. Ya, jadi explanation text adalah sesuatu teks yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana atau mengapa sesuatu dapat terjadi. Ya, jadi fokusnya adalah mengapa dan bagaimananya, bukan kepada sesuatu itu tersendiri. Bukan kepada suatu itu sendiri. Ya, so it's about the action rather than the things itself. Okay. And then the purpose of the text is to explain how and why something happens. Next, the generic structure. The first, there is title. Okay, the first generic structure is title. This can appear in a variety of forms, from a heading that names the action to a how and why question or a problem that is to be answered by the explanation. Jadi judul dari explanation text bisa berupa nama kejadian yang akan dijelaskan atau juga berupa pertanyaan dari bagaimana suatu kejadian dapat terjadi. Ya, misalnya akan menjelaskan pelangi, ya. Jadi bisa judulnya pelangi. Itu saja, atau juga bisa judulnya bagaimana pelangi bisa terjadi. Ya, begitu. And the second generic structure, it's about general statement. It gives the audience a brief introduction to the event or thing. Jadi general statement di sini adalah yang biasa kita temui yaitu paragraf pertama, ya. Paragraf pertama di sini itu menjelaskan secara umum tentang kejadian yang akan dijelaskan pada paragraf-paragraf sebelumnya, setelahnya. Ya, pada paragraf-paragraf setelahnya. Kemudian yang ketiga, sequence statements. Stating a series of steps which explain the phenomena or explain why certain things could be happen. Jadi setelah paragraf pertama tadi adalah general statement, kemudian paragraf-paragraf selanjutnya adalah sequence statements. Jadi sequence statement di sini tujuannya adalah menjelaskan secara detail, ya, tentang fenomena yang sedang dibahas. Kemudian setelah itu ada concluding statement. It's an optional generic structure. Ya, jadi ini adalah yang bersifat optional atau sifatnya adalah bisa ada atau tidak. Jadi tidak mesti pada explanation text ada concluding statement. Apa itu concluding statement? Concluding statement adalah an optional concluding statement can tie up the explanation. Jadi concluding statement itu adalah seperti rangkuman, ya, rangkuman atau kesimpulan dari teks itu tersendiri. Ya, dari teks itu sendiri. Jadi di paragraf terakhir nanti biasanya ada rangkuman dari teks itu. Tapi ini sifatnya adalah optional. Jadi tidak mesti ada concluding statement pada suatu explanation text. Kemudian the fifth generic structure, it's labeled diagrams. It's also an optional generic structure, and label diagrams and flow charts can be used
to clarify information or to add additional information not concluded the explanation. Ya, jadi tujuan dari label diagrams atau diagram ya. Diagram ini adalah untuk menambahkan informasi yang tidak ada pada teks atau untuk memperjelas informasi-informasi yang ada di dalam teks ya. Biasanya ditampilkan beberapa data tentang kejadian-kejadian yang ada di teks tersebut. Okay, it's about generic structure. Now we move to language features. So language features that contains in explanation text is simple present tense, and then abstract noun or no visible noun, then passive voice, action verbs, and containing explanation of the process. Okay, now I will give you an example about explanation text as well as the analysis of the generic structure of itself. Yeah. So this is a text entitled How Do We Breathe? Ya, bagaimana kita bernafas. Kemudian setelah judul ya, kita menuju ke general statement. General statement adalah paragraf pertama, yaitu menjelaskan tentang gambaran umum dari teks tersebut, dari kejadian yang akan dibahas di teks tersebut. Kemudian di paragraf-paragraf selanjutnya ini disebut dengan sequence statements ya, yaitu yang menjelaskan tentang secara detail atau menjabarkan secara lebih luas tentang bagaimana kejadian-kejadian atau suatu hal dapat terjadi. Seperti tadi bagaimana kita bernafas ya. Jadi proses kita bernafas akan dijelaskan di paragraf-paragraf yang termasuk pada sequence statements. Kemudian di paragraf terakhir adalah concluding statements. Concluding statements ini adalah optional ya, jadi tidak wajib ada pada explanation text dan ini sifatnya hanya sebagai penutup atau kesimpulan. Okay, that's about the explanation of explanation text. Now I will explain you about the task that you have to do related with this topic. Okay, wait a minute. Yeah. This is the guidance that you have to do the task. Actually, you can read it by yourself in Google Classroom, yeah. But in this case, I will explain it more to you. So you have to do you have to make a summary about an explanation text, but the theme of the text should be natural phenomenon or technology. You can read it, you can choose by yourself what theme that you want. Jadi kalian bebas untuk memilih tema apa yang menurut kalian menarik, yang kalian suka ya, di antara natural phenomenon atau teknologi. So what you have to do are, pertama, choose what theme of the text that you want. Jadi kalian bebas memilih ya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Kalian bebas memilih tema apa yang kalian suka. Kemudian yang kedua, find the text on the internet. Setelah kalian pilih, kalian cari teksnya di internet. Ya, kalian googling sendiri. Kemudian, the text could be in English. Jadi boleh berbahasa Inggris atau juga bisa
To make it easier, untuk mempermudah, kalian bisa mencari dengan berbahasa Indonesia. Teks yang berbahasa Indonesia, kemudian summary-nya atau rangkumannya kalian buat dengan bahasa Inggris ya, tapi dengan bahasa Inggris ya summary-nya ya. Boleh teks aslinya itu full teksnya pakai bahasa Indonesia, tapi nanti summary-nya digunakan bahasa Inggris ya. Kemudian yang ketiga, copy and paste the full text and the link of the text in Word file. Setelah kalian menemukan teksnya, kalian copy dan paste di Word file teks tersebut ya, teks full teksnya itu. Kemudian yang keempat, write the summary in the same file. Ya, setelah kalian mengcopy dan paste full text dan juga linknya ya, jangan lupa linknya juga disertakan. Kemudian di bawahnya kalian membuat summary-nya atau rangkumannya menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi full text dan summary-nya itu di file yang sama. Oke. Dan juga don't forget to write your full name and class. Ya, jangan lupa menuliskan nama lengkap dan juga kelas kalian. Submit it before 26th August 2020 at 10 a.m. by clicking the WhatsApp link below. Ya, jadi deadline pengumpulannya adalah tanggal 26 Agustus jam 10 pagi. Dan cara pengumpulannya adalah dengan mengklik WhatsApp link yang ada di Google Classroom ini. Ya. Itu ya, yang share on WhatsApp. Nah, kalian klik di situ. Kemudian setelah itu tinggal kirimkan filenya. Oke. I think that's all for the explanation of the material itself and also the tasks that you have to do. I hope you understand my explanation, and if you don't, you can replay this video or simply ask me. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.